Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra mubarakah wa ja'ala syahra syawal syahrul fitri wal farha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Sampai detik ini, nafas masih berhembus teratur dan detak jantung masih memuji asma-Nya. Juga karena atas izin-Nya, kita tidak hanya mampir di bulan Ramadan, tetapi diizinkan merasakan manisnya ibadah puasa hingga tuntas. Dan pada hari ini, kita berdiri di gerbang Idul Fitri, sebuah terminal kemuliaan, tempat air mata taubat bertemu dengan senyum kemenangan. Sungguh, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang memeluk kita dengan hidayah-Nya. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada kekasih semesta, Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah kompas sejati yang mengajarkan kita bahwa kesucian hati hanya bisa dicapai dengan cinta dan kasih sayang yang membumi. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dan pemirsa yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang mulia ini kita berbagi ilmu pengetahuan tentang senandung rindu Syawal kembali ke suci. Kini Syawal telah mengetuk pintu jiwa, membawa sebentuk rasa yang sulit dieja. Di satu sisi ada lega yang membuncah, sebuah syukur karena kita telah tuntas melewati kawah candra di muka bulan Ramadan yang penuh tempaan. Namun, di sela gema takbir yang merayap di langit malam, terselip sebuah tanya yang mengusik palung kalbu. Ada ketakutan yang halus namun menyesakkan. Apakah sujud-sujud panjang kita kemarin adalah persembahan tulus yang mengetuk pintu arsy? Ataukah hanya sebuah rutinitas tanpa ruh yang menguap begitu saja? Ibarat sebuah instrumen musik yang agung, hati kita adalah sumber dari segala nada kehidupan. Saya menyebutnya senandung syukur. Sebab saat kita selaras dengan kehendak Sang Kholik, setiap hela nafas akan melahirkan irama yang merdu. Langkah kaki terasa ringan dan senyum yang terukir bukan sekedar hiasan bibir, melainkan pancaran ketulusan hati. Namun kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa seindah apapun jubah kesolehan yang kita kenakan, hidup ini akan tetap terdengar sumbang. Jika dawai ego masih kita petik dengan kencang, melodi kebaikan tidak akan pernah tercipta jika karat dendam dan debu kesombongan masih kita biarkan mengerak di dalam rongga dada. Syawal hadir bukan sekedar untuk berpesta, melainkan sebagai waktu yang sakral untuk menyetang kembali dawai-dawai hati. Inilah saatnya kita membuang nada-nada benci yang merusak komposisi jiwa dan menghapus harmoni kepalsuan. Mari kita biarkan hanya satu nada saja yang bergaung, yaitu nada kepasrahan. Karena pada akhirnya puncak dari segala melodi adalah keberanian untuk pulang, yaitu kembali ke fitrah menjadi hamba yang suci dalam dekapan ampunannya. Jika bulan Ramadan kemarin adalah madrasahnya, maka Syawal adalah medan pembuktian yang target utamanya adalah kembali ke fitrah. Oleh karenanya, kita semuanya merindukan predikat minal aidin wal faizin, kembali ke fitrah dan meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan pemirsa yang berbahagia, ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera. Artinya, momen Syawal ini adalah golden ticket kita untuk lari kencang menjemput ampunan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, melainkan Allah ampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Agar kita paham betapa indahnya kembali ke suci, izinkan saya berbagi sebuah kisah pendek yang sangat masyhur di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, beliau tiba-tiba berkata, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Tak lama kemudian lewatlah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Kejadian ini berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Karena penasaran, sahabat Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah laki-laki tersebut hanya untuk mencari tahu rahasianya. Namun Abdullah terkejut karena amalan pria itu tampaknya biasa-biasa saja. Ia tidak sholat malam sepanjang waktu ataupun puasa setiap hari. Lalu Abdullah bertanya, apa rahasiamu hingga Rasulullah menyebutmu penghuni surga? Laki-laki itu menjawab dengan tenang, setiap malam sebelum tidur, aku membersihkan hatiku dari rasa benci. Aku memaafkan semua orang yang mendolimiku dan tidak membiarkan dendam tersisa di hati. Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Amr bin As tersadar bahwa ternyata tiket menuju surga bukan hanya tentang dahi yang hitam karena sujud, ataupun raga yang letih karena puasa. Tiket surga itu justru tersimpan di dalam kelapangan hati, yaitu kemampuan untuk memaafkan dan membuang semua dendam sebelum tidur. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan pemirsa yang berbahagia, senandung rindu Syawal yang sesungguhnya adalah senandung perdamaian. Damai dengan takdir Allah dan damai dengan sesama manusia. Memaafkan itu memang berat, karena hadiahnya bukan sekedar parsel lebaran, melainkan surga. Memaafkan itu sulit, karena kita harus meruntuhkan gunung ego yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Tapi ingatlah, orang yang paling kuat bukanlah dia yang mampu menjatuhkan lawan, melainkan dia yang mampu menjatuhkan egonya sendiri demi menyambung tali persaudaraan. Mari kita jadikan Syawal ini sebagai ajang bersih besar-besaran. Jangan biarkan satupun noda kebencian merusak kertas putih fitrah kita yang baru saja kita dapatkan dari bulan Ramadan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebaik nasihat melalui pantun. Makan ketupat di bawah pohon jati, ditambah sambal nikmat sekali. Mari bersihkan karat di dalam hati agar rindu Syawal bersemi kembali. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada bulan suci Ramadan di tahun mendatang. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.